warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmi, Prodi Ekonomi Syariah 1 semester 6. Adapun tujuan video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan Islam, yang dimana dosen pembimbingnya yaitu Dr. Syafarudin SAG MSc. Dalam sebuah manajemen keuangan Islam tentunya mengenal yang namanya pembiayaan, yang dimana pembiayaan keuangan syariah, penyediaan uang dan tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara LKS dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau dengan tagihan tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan yang ditetapkan sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu tagihan dalam keuangan syariah. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bin tamlik. Yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam dan istisna. Selanjutnya, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. Selanjutnya, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jelas. Rasio pembiayaan BS dalam kurung FDR. Rasio pembiayaan FDR Bank Syariah yang ideal 95% sampai dengan 98%. Hal itu berarti dari 100% dana yang terkumpul dari masyarakat, sebanyak 95% sampai 98% diantaranya disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Rasio pembiayaan BS atau FDR. FDR pembiayaan MK atau DPK dikali 100%. Mengukur komposisi pembiayaan yang disalurkan dengan DPK dan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank syariah. Rasio pembiayaan BS FDR. FDR sama dengan pembiayaan MK atau dana PMK dikali 100%. Dana PMK sama dengan 1.500. Pembiayaan MK sama dengan 1.000. FDR pembiayaan MK sama dengan 1.000 per 1.500 dikali 100% sama dengan 67%. Artinya, 67% DPK disalurkan PMK dan 33% disimpan untuk cadangan likuiditas. Materi selanjutnya yaitu pembiayaan keuangan syariah terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, waktu pembiayaan modal kerja di LKS maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Materi selanjutnya yaitu resiko dalam keuangan syariah. Yang pertama yaitu resiko dalam keuangan syariah disebut gharar atau kekhawatiran menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinasaan. Yang kedua, gharar dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ketidakpastian. Selanjutnya, transaksi gharar berarti sebuah transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, jahalah antara dua pihak yang bertransaksi, sesuatu yang objek akad tidak diyakini atau dapat diserahkan. Selanjutnya, tagrir adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar. Jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kancah gharar, maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada sesuatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya. Selanjutnya, transaksi yang gharar dapat timbul karena dua sebab utama. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan atau informasi pada pihak yang melakukan kontrak akad. Yang kedua, karena tidak adanya objek, namun dalam hal ini ada pula yang membolehkan transaksi dengan objek yang secara aktual belum ada, dengan diiringi syarat bahwa pihak yang melakukan transaksi memiliki kemampuan mengelola untuk mampu memastikan di masa depan.
yaitu resiko pembiayaan pada LKS. Yang pertama, resiko terkait pembiayaan berbasis natural, meliputi resiko terkait pembiayaan murabahah, resiko terkait pembiayaan ijarah, dan resiko terkait pembiayaan ijarah muntahiyah bin tamlik atau biasa disebut dengan IMBT. Dan selanjutnya resiko terkait pembiayaan salam dan istisna. Selanjutnya, resiko terkait pembiayaan berbasis natural, yaitu dalam transaksi mudharabah dan musyarakah, meliputi resiko fluktuasi pendapatan bisnis yang dibiayai, resiko karakter resiko pembiayaan, resiko kredit atau pembiayaan resiko pasar, resiko operasional, resiko likuiditas, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategi risk atau resiko kepatuhan. Selanjutnya yaitu pengelolaan dalam risiko keuangan syariah. Yang pertama, identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko ini bagaimana cara kita melakukan pengidentifikasian terhadap risiko yang akan terjadi sehingga kita akan meminimalisir risiko yang akan terjadi. Selanjutnya, penilaian risiko. Sebelum terjadinya risiko ataupun sesudahnya, kita bisa mengambil bahwa risiko ini bisa dapat dikerjakan ataupun dihandle dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, rencana penanggulangan. Rencana penanggulangan ini artinya kita melihat apakah risiko ini bisakah nantinya tidak terjadi lagi, dan bisakah diperbaiki ke depannya. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Ketika melihat risiko, terlebih dahulu kita harus mengevaluasi risiko tersebut agar ke depannya tidak terjadi lagi risiko-risiko yang tidak diinginkan. Penetapan nilai risiko pembiayaan pada LKS. Risiko pembiayaan pada LKS adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing finansial. Selanjutnya yaitu modifikasi pembiayaan modal kerja. Adapun beberapa pembiayaan modal kerja, yang pertama yaitu alat likuid atau cash, yang kedua piutang dagang, yang ketiga persediaan bahan, yang keempat pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, pembiayaan persediaan, pembiayaan perdagangan umum, pembiayaan perdagangan pesanan, pembiayaan modal kerja mudharabah, pembiayaan modal kerja murabahah, dan pembiayaan modal kerja salam, serta pembiayaan modal kerja istisna. Pembiayaan modal kerja ijarah, pembiayaan modal kerja KAR, pembiayaan likuiditas KAR, pembiayaan piutang KAR, pembiayaan persediaan murabahah salam istisna, pembiayaan perdagangan umum murabahah, pembiayaan perdagangan pesanan, wakalah musyarakah murabahah, dan mudharabah. Sebagai pionir perbankan syariah, Bank Muamalat memiliki visi untuk menjadi the best Islamic bank and top 10 bank in Indonesia with strong regional presence yang ditargetkan tercapai pada tahun 2025. Dalam mendukung strategi bisnis Bank Muamalat tersebut, serta untuk mewujudkan nilai-nilai Islami, modern, dan profesional, pada tahun 2012, Bank Muamalat meluncurkan logo baru. Dan demi menunjang pertumbuhan usaha serta untuk lebih meningkatkan efisiensi dan sentralisasi proses, Bank Muamalat membangun Muamalat Tower yang mulai digunakan tahun 2016 sebagai pusat kegiatan Bank Muamalat. Bank Muamalat Indonesia memiliki struktur pemegang saham yang kuat hingga mampu mendukung langkah-langkah strategis Bank Muamalat dalam mengokohkan posisinya di industri perbankan nasional. Bank Muamalat memiliki dua anak perusahaan, yakni Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat yang menyelenggarakan program pensiun, serta Al-Ijarah Indonesia Finance, sebuah perusahaan pembiayaan bagi komunitas bisnis. Bank Muamalat memiliki beberapa lini bisnis utama, yaitu Retail and Consumer, serta Commercial and Corporate.
Retail and Consumer menangani segmen nasabah mikro, small medium enterprise and consumer. Sedangkan komersial dan corporate menangani segmen nasabah komersial dan korporasi, termasuk di dalamnya bisnis internasional banking dan treasury. Dan sebagai bank yang modern, Bank Muamalat didukung dengan sistem terkini untuk kenyamanan dan keamanan nasabah dalam transaksi. Sumber daya manusia yang dimiliki Bank Muamalat merupakan pribadi-pribadi produktif dan profesional yang terus ditingkatkan skill dan kemampuannya, baik melalui training dan berbagai program lainnya. Saat ini, Bank Muamalat memberikan layanan bagi jutaan nasabah melalui gerai-gerai, ATM, dan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Bank Muamalat juga merupakan satu-satunya bank Indonesia yang membuka cabang di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain itu, Bank Muamalat memiliki produk Syar'i Gold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya di seluruh merchant berlogo Visa. Komitmen kuat Bank Muamalat dalam memberikan layanan terbaik tercermin dari beragam penghargaan yang diterimanya, baik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional. Tanggung jawab sosial perusahaan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat juga menjadi bagian dari jiwa Bank Muamalat. Setiap tahun, Bank Muamalat menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaannya melalui berbagai kegiatan yang menekankan pada 4 pilar, yaitu lingkungan hidup, pengembangan sosial kemasyarakatan, ketenaga kerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3, serta tanggung jawab terhadap konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pionir perbankan syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi nasabah setianya. Melalui produk-produknya yang inovatif, juga melalui layanannya yang semakin prima. Di masa mendatang sebagai wujud komitmen tersebut, Bank Muamalat telah memantapkan tekad untuk menjadi salah satu pemimpin dalam industri perbankan. Kami bertekad menjadi bank syariah terbaik di Indonesia, serta kehadiran yang signifikan di regional. Tentunya tekad ini bisa terwujud melalui peran serta nasabah setia Bank Muamalat. Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan para nasabah untuk tetap bersama Bank Muamalat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami percaya ke depannya Bank Muamalat akan terus tumbuh dengan sehat dan memainkan peran penting dalam turut mendorong perkembangan perbankan syariah yang kuat di Indonesia, serta kesejahteraan masyarakat secara luas.